Di ada Oh. Hmm.
Recording in progress. Cek, halo, tes. Tes.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Yang terhormat Rektor IAIN Pekalongan Dr. Zainal Mustaqim MAG. Yang terhormat Dekan FEBI IAIN Pekalongan Dr. Haja Sinta Dewi Rismawati SHMH. Yang terhormat Wadek 3 FEBI IAIN Pekalongan Dr. Andis Haji Tubagus Surur MAG selaku Pembina Dema FEBI IAIN Pekalongan. Yang terhormat Ketua Umum Dema FEBI IAIN Pekalongan Rekan Rohmi Fuadi. Yang kami hormati Ketua Panitia FAC Dema FEBI IAIN Pekalongan 2021 Rekan Muhammad Mukilul Atsaroti. Yang kami hormati segenap panitia FAC Dema FEBI IAIN Pekalongan 2021 dan tak ketinggalan segenap peserta webinar FAC Dema FEBI 2021 yang kami sayangi dan banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam kegiatan webinar FAC Dema FEBI 2021 dengan tema Toleransi dalam Beragama. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda agung Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin. Perkenalkan, saya Siti Putri Maniar selaku MC sekaligus moderator untuk acara pada siang hari ini. Sebelumnya saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga materi, dan yang terakhir penutup. Marilah kita buka acara pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Acara yang kedua yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan dilaksanakan oleh Saudari Rohmi Fuadi selaku Ketua Umum Dema FEBI IAIN Pekalongan. Saudari Rohmi Fuadi, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah bisa terdengar suara saya? Bisa, Pak. Ya, sebelumnya terima kasih yang terhormat Bapak Rektor, Bapak Ibu Dekan, dan juga Bapak Wadek selaku pembina Dema FEBI, dan yang saya hormati Bapak Hadi Suseno, Hadi Wibowo, maaf, karena tadi Hadi Suseno, kali ini Hadi Wibowo, SPDI selaku pemateri pada acara webinar yang kedua di agenda atau program kerja Dema FEBI, yaitu Festival Achievement Competition, di mana acara ini merupakan salah satu rangkaian dari beberapa acara Dema FEBI tentang perayaan ulang tahun Dema FEBI ya. Walaupun kali ini dilaksanakan secara virtual, akan tetapi semoga tidak menurunkan semangat para pengurus ya. Kita masih mengadakan lomba-lomba walaupun virtual, dan juga ada beberapa webinar yang nantinya diharapkan bisa bermanfaat. Nah, untuk kali ini mungkin membahas tentang toleransi. Nanti ya kita di bulan Ramadan inilah bagaimana ada kajian-kajian seperti itu bagi mahasiswa itu bagaimana biar tidak acuh tak acuh gitu. Untuk yang berikutnya saya mengucapkan terima kasih pada teman-teman Dema FEBI IAIN Pekalongan yang sudah rela mengorbankan waktu, tenaga, walaupun di era pandemi seperti ini ya. Semoga tetap bisa mempertahankan kesehatan ya, terus jaga kesehatan, jangan sampai kita tumbang ya. Buktikan mahasiswa masih bisa bergerak ya.
Saya sebagai ketua umum Dima FEB mengucapkan banyak terima kasih kepada peserta yang sudah mau join dan juga ingin belajar bareng. Saya harapkan bisa terus mensupport kegiatan-kegiatan dari Dima FEB ya. Intinya jangan sampai kita dipermainkan oleh waktu atau keadaan atau kita tunduk dalam keadaan, kita terus harus berjalan dan bergerak. Itulah prinsip mahasiswa gitu. Mungkin itu saja ya sambutan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga acara dapat berjalan lancar. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu materi yang akan dibawakan oleh Bapak Hadi Wibowo. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Baik teman, sebelumnya hal yang menjadi penting untuk kita fahami sebenarnya ada dua hal. Yang pertama, mengapa kita harus bertoleransi, dan yang kedua, bagaimana sebenarnya toleransi yang diajarkan oleh Islam. Pada materi yang akan kita diskusikan, kita pelajari di dalam pertemuan ini, kita akan menjawab dua pertanyaan mendasar tentang hal ini. Mengapa kita harus bertoleransi dan bagaimana toleransi yang diajarkan oleh Islam. Nah, sebelum kita bertanya mengapa toleransi ini penting bagi kita, kalau kita melihat dari sejarahnya, kita secara umum bisa mengklasifikasikan kurang lebih ada 7 konflik beragama yang pernah terjadi di Indonesia. 7 hal yang dianggap itu berarti yang disinyalir terjadi karena konflik agama. Akan tetapi untuk kebenarannya sendiri sebenarnya masih bisa diperdebatkan. Akan tetapi konflik yang mengatasnamakan, dalam tanda kutip ya, yang mengatasnamakan agama ini yang kurang lebih sudah ada sekian kalinya terjadi. Utamanya di negara kita Indonesia yang terdiri dari ribuan suku, ribuan budaya, dan dari banyak agama sebenarnya. Banyak agama yang ada di Indonesia ini. Walaupun sejauh ini yang diakui hanya 6 ya, hanya 6 saja. Akan tetapi hal ini menjadikan toleransi itu penting untuk kita miliki. Penting untuk kita miliki. Nah, dari berbagai macam peristiwa sejarah ini menjadikan kita sebagai generasi penerus bangsa untuk mulai memahami tentang pentingnya toleransi di negara kita. Sebab sejarah dari ketujuh konflik yang pernah terjadi di Indonesia ini seharusnya menjadi pelajaran bagi kita agar kedepannya tidak terjadi demikian. Baik konflik yang murni terjadi karena agama atau konflik yang hanya mengatasnamakan agama. Seperti itu. Nah, di sini ada dua prinsip mendasar. Mengapa kita memerlukan yang namanya toleransi beragama ini? Yang pertama, perbedaan adalah sebuah keniscayaan. Ini harus kita pahami betul, bahwasanya kita sebagai seorang manusia pasti berbeda dengan orang yang lain, seperti itu. Perbedaan itu ya bisa mencakup apa saja. Tapi yang jelas bahwasanya ini adalah sebuah keniscayaan. Keniscayaan itu berarti merupakan sebuah realitas sosial yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya. Kita bisa berbeda mungkin dalam hal selera, kita berbeda dalam hal ya secara fisik maupun dalam banyak hal yang lain, hobi dan lain sebagainya. Jadi ini adalah sebuah keniscayaan. Kita di dalam keluarga saja yang notabene satu darah,
saudara sekandung, pasti memiliki perbedaan, apalagi dengan orang lain, kan seperti itu. Jadi ini adalah sebuah keniscayaan yang pasti ada. Kemudian yang kedua, ketidaksetujuan perilaku, kepercayaan, pendapat yang berada pada kata toleransi. Jadi toleransi didefinisikan bahwasanya kita memang tidak setuju terhadap perilaku, kepercayaan, dan pendapat yang ada di luar kita. Akan tetapi itu tidak sebatas ketidaksetujuan saja, melainkan ada perbedaan fundamental, perbedaan mendasar dalam kata toleransi tersebut, yang menunjukkan adanya, walaupun kita tidak setuju, akan tetapi kita memiliki rasa toleransi, atau ya kita, bahasa sederhananya itu, kita setuju dalam ketidaksetujuan itu. Di situ maka mengapa ada istilah toleransi agama ini muncul, karena dalam hubungan atau dalam relasi antar umat beragama atau antar agama itu sendiri sudah pasti kita berbeda dan kita tidak setuju kan dalam pendapat yang diutamakan, bukan kemudian untuk didiskusikan dan dicari jalan tengahnya. Akan tetapi ketika misalnya ada umat lain yang beranggapan tentang masalah ketuhanan, tentang trinitas yang diimani oleh umat Kristiani seperti itu, kita tidak setuju tentang hal itu, dan itu tidak kemudian menjadi masalah ketidaksetujuan kita. Bahwa toleransi itu tidak kemudian mengatakan atau mengajarkan kita harus setuju terhadapnya. Kita tidak setuju, akan tetapi kita memiliki kesetujuan untuk memberikan rasa toleransi, untuk bukan membiarkan ya kita ya bolehlah seperti itu, karena kita didasari atas prinsip perbedaan itu tadi. Ya nanti akan kita diskusikan lebih lanjut di sini. Tapi yang jelas, mengapa pentingnya toleransi itu, ya awal katanya karena memang kita tidak setuju akan hal tersebut, akan tetapi ya kita membolehkan ketidaksetujuan tersebut untuk tetap ada. Nah, di sini kita akan mempelajari berbagai macam definisi atau teori-teori terkait toleransi. Yang pertama tentang sinkretisme, yang artinya meleburkan berbagai agama dalam satu totalitas agama. Jadi agama dilebur. Karena itu tadi, setiap agama tidak setuju terhadap agama yang lain, maka dia mengartikan ya sudah, kita lakukan toleransi beragama yang bercorak sinkretisme. Dia meleburkan dari agama-agama yang lain itu ke dalam satu totalitas agama. Itu toleransi yang diyakini oleh ideologi sinkretisme. Jadi karena berbagai macam perbedaan-perbedaan itu tadi, ya sudahlah jadikan satu, seperti itu. Jadikan satu saja biar kita tidak berantem kan, seperti itu. Anggapannya seperti itu. Bagi yang berideologi sinkretisme. Kemudian yang kedua, teori toleransi yang didefinisikan sebagai reconception. Jadi ada konsepsi kembali. Artinya mewujudkan satu agama baru yang menampung kebutuhan manusia dengan cara meninjau kembali ajaran untuk bisa menerima yang lain. Jadi kalau reconception ini lanjutan daripada sinkretisme. Kalau sinkretisme dia meleburkan agama, kalau reconception dia mewujudkan suatu agama baru yang menampung kebutuhan manusia dengan cara meninjau kembali ajaran untuk bisa menerima yang lain. Jadi dipilihin. Misalnya agama Islam, hal-hal yang baik itu apa? Diambil. Dari agama Kristen yang baik apa? Diambil. Dari agama Buddha, dari agama Hindu, Konghucu. Kemudian lahirlah sebuah agama yang baru. Itu dasar toleransi dari teori reconception. Kemudian yang ketiga, conversion. Kalau conversion itu dia saling tukar-menukar agama yang satu dengan yang lain. Tujuannya apa? Untuk menghindari eksklusivisme. Eksklusif itu dalam artian tanpa kita ketika berbicara tentang eksklusivitas misalnya kan berarti dia memiliki coraknya sendiri, dia tidak ingin bersentuhan dengan hal-hal yang ada di luar dirinya. Nah, kemudian conversion ini, teori tentang toleransi conversion ini
dia mengusulkan sebuah upaya untuk tukar-menukar agama yang satu dengan yang lain. Ya, hari Jumat oke lah, mengikuti sholat Jumat misalnya. Kemudian hari yang lain mengikuti ibadah umat yang lain. Dan ini yang juga pernah ditawarkan, konsep toleransi conversion ini ditawarkan dari kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad. Jadi dikarenakan melihat bahwasanya Nabi Muhammad mulai diterima agamanya, dakwahnya oleh banyak orang, oleh kaum Makkah pada waktu itu, kemudian kafir Quraisy itu mengusulkan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, ya sudahlah, coba begini saja. Nanti ketika waktunya beribadah waktunya beribadah agama kami, orang-orang yang mengikuti agamamu itu mengikuti ibadah kami. Dan kemudian ketika waktunya ibadahmu, ibadah agamamu, maka kami juga akan mengikutinya. Sudah seperti itu saja wes, biar kita tidak tukaran, biar kita tidak berantem. Itu sebuah gagasan toleransi yang diusulkan. Ya sudah lama, berapa abad yang silam kan seperti itu. Nah, kemudian yang keempat, kaitannya tentang teori toleransi yang bertemakan pluralisme agama. Jadi pluralitas dengan pluralisme ini harus kita bedakan ya. Kalau pluralitas itu kan bentuknya plural. Akan tetapi kalau ideologi pluralisme agama itu ketika dia menganggap semua agama itu benar. Ketika dia menganggap semua agama itu benar. Jadi untuk memahami atau menjalankan toleransi beragama ini, ya jalan keluar yang ditawarkan seperti itu. Sudahlah, semua agama itu kan ditujukan untuk menyembah Allah. Sudah semuanya itu benar, kita tidak usah saling menyalahkan. Itu teori toleransi yang bercorakkan pluralisme agama. Kemudian yang terakhir, ada teori toleransi yang mengatakan agree in disagreement itu. Kita setuju dalam ketidaksetujuan. Jadi kalau yang terakhir ini dia mengatakan bahwasanya ya ini berbeda dengan pluralisme agama tadi. Kalau agree in disagreement itu bahwasanya kita setuju untuk tidak setuju. Artinya apa? Ya kita tidak setuju pada awalnya. Kita memang tidak setuju sampai akhirnya. Akan tetapi ya sudahlah, kita maklumi saja itu sebagai sebuah keniscayaan. Dia tidak seperti pluralisme yang menganggap agama itu benar untuk meminimalisir konflik, untuk menjalankan toleransi yang diyakininya. Bahwasanya dia tetap mengatakan bahwasanya yang memeluk agama yang lain itu salah. Akan tetapi ya sudah, kita setuju tentang hal itu. Toh ketika orang lain yang di agama selain daripada yang kita yakini itu menganggap agama kita salah pun, kita tidak merasa itu menjadi sebuah masalah, kan seperti itu. Jadi berbagai macam teori toleransi ini perlu kita pahami sehingga kita tidak terjebak dengan orang-orang yang mengatakan ini toleransi beragama itu seperti ini, seperti itu. Bukan seperti yang kamu yakini. Tidak, bahwasanya ada berbagai macam teori ini dan semuanya mengatasnamakan toleransi beragama. Nah, kemudian hal yang harus kita pahami sebenarnya bagaimana konsep toleransi yang diajarkan oleh Islam. Seperti itu kan pertanyaannya. Jadi dari berbagai macam teori toleransi ini yang mengatakan toleransi itu seperti ini loh. Meleburkan berbagai macam agama dalam satu totalitas agama. Toleransi itu seperti ini loh. Kita mewujudkan suatu agama. Toleransi ini kayak gini loh. Ya saling tukar-menukar. Misalnya ya yang sering terjadi ini kan misalnya orang yang mengikuti agama lain kemudian ketika kita berpuasa dia ikut berpuasa. Terus apakah kemudian nanti ketika dia beribadah hari Sabtu, hari Minggu kita kemudian ikut juga ibadahnya seperti itu untuk atas dalil toleransi ini tadi. Ya itu tergantung teori mana yang dia gunakan. Akan tetapi kita sebagai muslim jelas landasan cara kita melakukan toleransi beragama ini sesuai dengan yang diajarkan oleh Islam. Di dalam salah satu surat Al-Maidah ayat 48 potongan suratnya dikatakan bahwasanya terkait dengan toleransi, nanti sedikit akan kita bahas tentang asbabun nuzulnya ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fi ma atakum fastabiqul khairat. Jadi dalam ayat ini Allah berfirman, kalau Allah menghendaki, niscaya kamu, kita semua umat Nabi Muhammad tentu ya yang menjadi mukhatabnya, dijadikan satu umat saja. Kita semua itu jadikan satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kita terhadap karunia yang telah diberikannya kepada kita. Kuncinya apa? Fastabiqul khairat. Maka ya sudahlah, berlomba-lomba saja di dalam kebaikan. Jadi pada waktu itu ketika umat Yahudi, Nasrani itu memiliki syariat yang berbeda-beda tentunya dengan syariat agama Islam seperti sholat, puasa dan lain sebagainya. Nah, hal-hal seperti ini oleh Allah dijawab, ya kalau Allah menghendaki ya kita akan dijadikan dalam satu agama saja, dalam satu syariat saja, kan seperti itu. Akan tetapi Allah kemudian hendak menguji kita terhadap karunia yang telah diberikannya itu tadi. Ketika umat Nasrani memiliki syariat yang diajarkan lewat Nabi Isa alaihissalam seperti itu. Kemudian Nabi Daud dengan kitab Zaburnya yang memiliki syariat juga, yang ketika kemudian syariat-syariat yang ada di dalam kitab-kitab Allah sebelum Al-Quran itu berbeda dengan syariat yang diajarkan oleh Islam melalui Al-Qurannya, melalui Nabi Muhammad, ya sudah, itu merupakan sebuah keniscayaan. Tidak perlu kemudian yang berbeda itu harus disamakan. Tidak kemudian yang berbeda itu apa? Harus disamakan. Karena prinsip dalam agama itu, Profesor Dr. Quraisyah pernah mengatakan bahwasanya konsep di dalam beragama itu adalah 10 itu hasil penjumlahan berapa kali berapa. Ya. Penjumlahan berapa kali berapa hasilnya, jalannya atau tujuannya. Sehingga ada orang yang kemudian mengatakan 10 itu ya 9 tambah 1. Tapi orang yang lain mengatakan 10 8 tambah 2. Orang yang ketiga bilangnya ya 7 tambah 3. Ada yang bilang 5 tambah 5 atau 6 tambah 4 dan lain sebagainya. Jadi untuk mencapai 10, untuk menjalankan perintah Allah itu tadi, ya ada berbagai macam jalannya. Seperti itu. Maka kita dianjurkan untuk sudah fastabiqul khairat. Asalkan konsep penjumlahan yang kita lakukan itu tetap benar untuk menghasilkan 10, ya sudah, kan seperti itu. Tidak perlu kita perdebatkan bahwasanya harus misalnya 10 itu harus 9 tambah 1. Dan ini yang dipaksakan, ini yang sebenarnya keliru. Tapi juga kita harus menolak ketika misalnya penghitungan 10 itu misalnya melakukan penjumlahan yang keliru. 10 kali 0 seperti itu. Dia memaksakan hasilnya 10, ya keliru, kan seperti itu. Tapi yang jelas prinsipnya, di sini hal yang ingin kita fahami dari konsep toleransi itu adalah ketika kita berlomba-lomba di dalam kebajikan. Kebajikan itu kata kuncinya. Nah, kemudian bagaimana kita mengaplikasikan toleransi beragama di dalam kehidupan kita? Yang mana utamanya di Indonesia ini kita hidup berdampingan dengan orang-orang yang berbeda keyakinan, berbeda agamanya dengan kita. Sudah diajarkan di dalam Quran surat Al-Kafirun, yang kalian semua saya yakin sudah hafal ya, lakum dinukum waliyadin. Jadi bagaimana cara kita melakukan toleransi yang diajarkan oleh Islam? Ya sudah, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Lana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kami perbuatan kami dan bagi kamu perbuatan kamu. Ya sudah, ada garis demarkasi yang jelas, garis batas yang jelas. Tidak kemudian saya harus mengikuti apa yang kamu lakukan dan kamu harus mengikuti apa yang saya lakukan untuk dapat disebut sebagai toleransi. Tapi cukup kita setuju dalam ketidaksetujuan ini. Kita kembalikan saja semuanya itu kepada Allah, seperti itu. Jadi bukan kemudian ketika kita berbeda itu harus kita samakan. Akan tetapi cukup kita yakini perbedaan tersebut
dan kemudian untuk hasilnya, untuk bagaimanakah kemudian Allah akan memberikan penghitungannya, kita serahkan kepada Allah. Jangan kita merasa benar, itu ya jelas itu diperbolehkan. Merasa benar loh ya. Ya karena kan kita di dalam memeluk agama Islam itu ya memang harus merasa dan meyakini 100% agama kita itu benar. Orang yang memeluk agama yang lain pun mereka yakin 100% agamanya itu benar. Tapi ketika kita memaksakan kebenaran yang kita yakini kepada orang lain, itu sudah merupakan sebuah kesalahan. Ya. Kalau kita memaksakan kebenaran yang kita yakini itu kepada orang lain, disinilah garis demarkasi yang dilewati batasnya itu tadi, yang kelewatan. Jadi kita harus yakin 100% dengan agama kita, orang lain pun boleh demikian dan harus memang yakin 100% dengan agamanya, tapi harus jelas garis demarkasinya. Tidak kemudian kita harus memaksakan keyakinan kita. Tidak harus memaksakan keyakinan kita. Bahkan kita misalnya malah justru mencaci maki. Karena kita merasa benar itu tadi kan, kita mulai mencaci maki sesembahan orang lain. Mulai mencaci maki. Ya, ketika kita berbeda dalam beberapa prinsip itu tadi, misalnya kita menghina sesembahan agama yang lain, baik dalam konsep ketuhanan ataupun syariatnya dan lain sebagainya. Dan kalau di dalam Islam tentu ini adalah sesuatu yang bertentangan dengan yang diajarkan. Di dalam Quran surat Al-An'am bisa kalian baca sendiri, bahwasanya kita dilarang untuk memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah. Dalam artian ya, walaupun kita berbeda dan 100% kita yakin bahwasanya sesembahan mereka itu salah, kita tetap tidak boleh untuk memaki-makinya. Di sini kata kuncinya. Kita tidak boleh untuk memaki-makinya. Mengapa? Karena secara logis saja, kalau kita memaki sesembahan mereka itu, yang akan mereka lakukan bukannya mereka akan memiliki rasa simpatik terhadap kita. Melainkan apa? Ya, nanti mereka juga akan memaki Allah di situ. Juga dengan cara-cara yang melampaui batas. Ya, ini sebuah hal yang sudah mafhum ya. Kalau kita menghina orang lain, itu bukan mereka akan menerima hinaan kita, akan tetapi justru berusaha untuk lebih menghina kita, kan seperti itu. Maka di dalam Islam pun sudah diajarkan demikian. Walaupun kita tahu bahwasanya mereka berada di dalam jalan-jalan orang-orang yang sesat lah, bukan di jalan orang yang laisa fi siratil mustaqim, bukan di jalan yang lurus seperti itu kan. Akan tetapi tetap kita tidak boleh memaki sesembahan-sesembahan mereka. Karena mereka bukannya tertarik dengan agama kita, melainkan justru mereka akan memaki kita dengan melampaui batas seperti itu. Nah, kemudian ini saya hapus dulu ya pembersihannya. Bagaimana lantas yang harus kita lakukan terhadap toleransi beragama ini? Apakah kemudian kita tidak boleh, kalau tadi telah saya katakan kan nggak boleh kita memaksakan agama kita terhadap orang lain kan, memaksakan apa yang kita yakini sebagai sebuah kebenaran dalam beragama terhadap orang lain yang berbeda dan kita. Ya, prinsip Islam tentang toleransi bahwasanya kita tetap berdakwah kepada umat agama yang lain. Caranya bagaimana? Umar bin Khattab itu pernah mengatakan bahwasanya ajaklah seseorang kepada Islam itu tidak dengan lisanmu, melainkan dengan perbuatanmu. Maksudnya bagaimana? Ya kita tidak perlu mengajaknya itu dengan cara memaki-maki, tidak perlu caranya dengan memaksa dan sebagainya. Melainkan tunjukkan saja akhlak yang diajarkan oleh Islam dengan perbuatan saja. Maka itu sudah menjadi jalan kita untuk berdakwah, untuk tetap melakukan toleransi beragama. Para sahabat terdahulu itu tidak pernah kalau misalnya mengajak ketika bertemu dengan orang-orang di luar daripada Islam, mengajak secara terang-terangan, ayo masuk Islam dan sebagainya. Tidak, melainkan cukup saja kita berakhlak dengan akhlak yang diajarkan oleh Nabi kita. Maka kemudian orang tersebut secara tidak langsung akan tertarik dengan agama kita. Nabi Muhammad
yang memberikan contoh secara langsung kalian sudah pada tahu kan, ketika Nabi dilempari oleh Yahudi tua yang buta itu tadi, maka yang dilakukan oleh Nabi itu bukan kemudian membalasnya dan sebagainya, melainkan ya Nabi tetap mengajaknya kepada kebaikan, kepada nilai-nilai yang diajarkan oleh agama. Maka itu adalah jalan dakwah kita kepada umat agama lain. Nah, cara kita berdakwahnya bagaimana? Ya dilakukan dengan hikmah, memberikan nilai-nilainya, dengan memberi bantuan apabila dia mengalami kesusahan, dengan tetap menjaga perasaannya dan lain sebagainya, bukan kemudian malah menyakiti dan sebagainya. Dengan apa? Dengan caranya memberikan mauidhah hasanah. Nah, mauidhah hasanah ini berkorelasi positif dengan uswatun hasanah. Kalau mauidhah hasanah itu berarti kita dengan kata-kata yang baik, sedangkan uswatun hasanah itu dengan kepribadian atau tingkah laku yang baik. Dan inilah yang senantiasa diajarkan dan dijalankan oleh Nabi kita Muhammad SAW, serta dengan diskusi yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi tidak boleh kita kemudian itu atas nama kebenaran agama kita melakukan dakwah itu dengan cara-cara yang bertolak belakang dengan nilai-nilai yang agama pegang. Memaksa kebenaran itu tadi. Nah, selanjutnya konsep toleransi beragama yang perlu kita pegang adalah sifat tasamuh. Tasamuh itu bagaimana? Ya kita menghargai antara sesama manusia dalam batas-batas yang digariskan oleh ajaran Islam. Boleh tidak kita misalnya ketika mereka sedang beribadah, kita bantu keamanannya, penjagaannya yang apa namanya? Yang ini sudah sering terjadi di Indonesia, akan tetapi ada beberapa pihak yang ini masih menanyakan apakah ini masih termasuk toleransi atau ini sudah keblabasan lah seperti itu. Kalau hanya sebatas misalnya menjaga keamanan ketika mereka melakukan beribadah, yaitu masih dalam koridor toleransi beragama yang diajarkan oleh agama kita. Karena yang kita jaga itu bukan peribadatannya, akan tetapi keamanannya, seperti itu loh. Keamanannya. Kita tidak kemudian membenarkan ibadah yang dilakukannya, akan tetapi bagaimana kita menghargai sebagai sesama manusia, ini adalah hal yang harus kita pahami. Kayak gitu. Jadi ketika kita melakukan sesuatu itu, rasa kemanusiaan itu harus senantiasa kita ingat, senantiasa kita pegang, seperti itu. Batasannya di mana? Ya batasannya kita tidak perlu ikut melakukannya, tidak perlu sama. Sebab dasar dari toleransi saja kan sudah berbeda. Tidak kemudian perbedaan itu harus disamaratakan, melainkan bagaimana kita dapat menerima perbedaan itu. Ya ibaratlah kalau misalnya yang sederhana saja biar kalian gampang memahami. Ketika misalnya sedang kondisi hujan terus kayak gitu kan, terus ada teman kalian, wah hujan-hujan kayak gini enaknya buat kopi, sudahlah dia pesen kopi. Tapi teman yang lain enggak, wah hujan-hujan kayak gini ya lebih enak buat mie lah kayak gitu, anget-anget. Terus teman yang lain ada yang berpendapat lagi, ya enggak lah hujan-hujan kayak gini ya enaknya ya tidur kayak gitu misalnya. Apakah kemudian yang tidur ini ya harus ikut membuat kopi agar dia bisa dikatakan memiliki rasa toleransi? Apakah kemudian yang buat mie ini harus ikut, kamu harus toleransi ya ikut membuat mie juga? Kan tidak kan, seperti itu. Semua memiliki pendapatnya masing-masing. Toleransi gimana? Ya tetap ya sudah, kalau bagi kamu enaknya itu tidur ya monggo tidur saja, tapi kalau bagi saya buat kopi. Ya sudah, kalau enak bagi kamu itu membuat mie ya sudah buat mie saja. Kalau saya enak tidur ya sudah, seperti itu saja. Sebab kita semua di dalam menjalankan perintah agama, di sini kita diposisikan sebagai hamba. Mau bagaimanapun seseorang yang dia meyakini Allah ataupun yang tidak meyakini Allah dalam koridor agama lain, tetap dia kan merupakan makhluk Allah, kan seperti itu. Jadi bukan kemudian karena dia memiliki keyakinan agama lain terus dia tidak menjadi makhluk Allah, kan enggak. Karena memang pada dasarnya dia adalah makhluk ciptaan Allah, mau bagaimanapun keyakinannya. Kan seperti itu. Ini konsep dasar itu tadi. Semuanya itu tetap khalifah Allah kan, kayak gitu kan. Yang minggu lalu kita pahami tentang urgensi agama itu. Akan tetapi
apakah seorang khalifatullah itu tetap menjalankan apa yang diajarkan oleh Allah, itu kan adalah hal yang lain. Tapi status kita kan tetap sama. Kita itu semua dalam koridor khalifah Allah yang berusaha untuk menjalankan perintah Allah. Tapi kemudian kok ada yang memiliki keyakinan berbeda dengan kita, ya sudah, biarkan saja, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku, seperti itu. Saya menganggap agama saya benar dan agamamu salah, ya sudah, batasnya itu saja. Tapi ya tetap kamu monggo untuk menjalankan ibadahmu. Seperti itu. Karena selama kita masih ada dan hidup di dunia ini, selama kita masih dalam proses menjadi khalifatullah untuk melakukan ibadah kepadanya, itu tidak ada yang tidak bisa berubah. Ya boleh jadi dia yang semasa hidupnya itu misalnya senantiasa kita caci maki, senantiasa kita anggap rendah, dan lain sebagainya, kita salah-salahkan, boleh jadi nanti menjelang akhir hidupnya justru dia berbalik arah, kan seperti itu bisa jadi. Akan tetapi bagaimana prinsipnya? Ya jelas kita tidak boleh kemudian menyalah-nyalahkan atau memaki-maki. Ya kalau kita tidak usah tentang agama saja, tentang pasangan saja. Saya menikah misalnya kan, ya sudah jelas saya menganggap bahwasanya istri saya yang paling cantik di dunia. Bagi orang lain ya istrinya yang paling cantik. Tapi kan nggak perlu kemudian saya ngomong, wah kok bojomu karo bojoku, ayo bojoku, kan nggak mungkin kayak gitu. Ya sudah, cukup kita imani saja, yakini saja, seperti itu. Maka ada garis demarkasi yang jelas tentang bagaimana batasan-batasannya, itulah yang diajarkan oleh Islam. Bukan kemudian ya untuk menunjukkan toleransi itu kita harus melakukannya agar sama, akan tetapi tidak. Kita tetap meyakini perbedaan itu dan kita menghargai perbedaan itu untuk tetap ada. Sebab prinsip dalam Islam itu adalah menjadi rahmah. Ini kata kunci yang berlaku kepada setiap hal yang kita lakukan. Rahmatan lil alamin itu berarti memberi rahmat kepada seluruh alam ya, bukan rahmatan lil muslimin. Kalau rahmatan lil muslimin kan rahmat hanya bagi orang muslim saja. Tapi kalau rahmatan lil alamin kepada seluruh alam itu ya berarti bukan hanya kepada sesama muslim tapi kepada sesama manusia. Bukan hanya kepada sesama manusia tapi kepada hewan. Bukan hanya kepada hewan saja kan, tetapi kepada tumbuhan. Bukan hanya kepada tumbuhan saja tetapi kepada ya semuanya yang ada di alam raya ini. Baik, teman-teman sekalian, kiranya itu materi yang dapat kita pelajari untuk pertemuan kali ini. Saya harap teman-teman dapat menangkap poinnya tentang mengapa toleransi ini penting untuk kita pelajari, karena memang kita berada utamanya itu berada dalam bangsa negara yang multikultural, banyak sekali adat, budaya, kepercayaan, keyakinan dan sebagainya. Ini makanya kita penting belajar toleransi beragama. Dan bagaimana toleransi yang diajarkan oleh Islam? Ya kita tidak boleh memaki-makinya, melainkan kita harus tetap menghargainya. Baik, kiranya itu saja bermanfaat. Kita akhiri dengan bersama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Billahi taufiq wal hidayah, ridha wal inayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas materinya. Kesimpulannya yaitu, toleransi dalam beragama memang sangat penting, apalagi di Indonesia yang memiliki keberagaman agama. Dengan adanya toleransi, akan memperkuat kesatuan dan kesatuan Indonesia dan tidak akan merenggangkan kesatuan masyarakat Indonesia. Terima kasih atas kesempatannya. Acara selanjutnya yaitu penutupan. Sebelumnya kami terima kasih
untuk semua partisipasi. Terima kasih untuk para peserta webinar pada hari ini yang telah berpartisipasi. Kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah-salah kata atau kurang berkenan. Mari kita tutup acara pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.